Sekarang kita sedang berada di kampung adat yang ada di Ciamis, yang namanya Kampung Kuta. Suasananya sangat sejuk dan nyaman sekali, seperti halnya kampung-kampung di perbukitan, yang memiliki udara yang sangat bersih dan membuat pikiran lebih nyaman. Kampung ini jika dilihat dari luar, tidak ada bedanya dengan kampung-kampung pada umumnya. Kampung adat di sini penduduknya juga menggunakan kendaraan bermotor, menggunakan alat modern lain seperti televisi dan ponsel, juga menggunakan penerangan listrik. Tapi jika diperhatikan dengan seksama, ada yang jelas berbeda dari kampung Kuta dengan kampung-kampung lainnya. Yang bisa kita lihat pertama adalah rumahnya. Rumah-rumah di kampung Kuta tidak ada yang menggunakan tembok. Semua bangunan menggunakan bahan-bahan dari alam, seperti kayu, bambu, ijuk sebagai atap rumah, dan bentuk rumahnya disangga oleh batu besar di setiap penjurunya, atau biasa disebut juga sebagai rumah panggung. Selain itu, ada juga adat istiadat yang masih kental dijalankan oleh warga Kuta. Kampung Kuta juga disebut sebagai negara burung atau negara yang tidak jadi batal menjadi ibu kota kerajaan Galuh zaman dahulu. Warga Kampung Kuta mengakui dirinya sebagai keturunan Raja Galuh, dan keberadaannya di Kampung Kuta adalah sebagai penunggu atau penjaga kekayaan Raja Galuh. Kampung adat Kuta berada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Luas daerahnya ada sekitar 97 hektar, dengan 4 hektar hutan lindung, pemukiman, sawah, perkebunan, hingga mata air keramat. Jika kamu datang pertama kali ke Kuta dan kebingungan harus kemana dan ke siapa saat datang ke sini, sebaiknya kamu sowan dulu deh ke ketua adat atau ke kuncen dan menyampaikan maksud kedatangan kita ke sana. Warga Kuta memiliki tanaman pokok yang mereka gunakan untuk mata pencaharian, yaitu pohon kawung atau aren. Pohon aren ini menghasilkan gula merah atau gula aren, dan mayoritas penduduk Kuta adalah pengrajin gula aren. Ada juga yang menjadi petani, peternak, dan pengrajin anyaman. Yang namanya kampung adat selalu ada ketua adat yang mengendalikan jalannya adat istiadat. Jadi di kampung ini ada 2 pemimpin, yaitu pemimpin formal dan non-formal. Pemimpin formal seperti ketua RT, ketua RW, kepala dusun, dan kepala desa. Sedangkan pemimpin non-formal yaitu ketua adat dan kuncen. Kuncen biasanya mengurusi upacara yang berkenaan dengan hutan keramat, sedangkan urusan adat istiadat diurus oleh ketua adat. Adat istiadat yang diurus oleh pemimpin adat salah satunya adalah membangun rumah, di mana pembangunan rumah di Kuta tidak boleh menggunakan genteng dan tembok. Bentuk rumahnya juga harus panggung. Adat istiadat ini dibuat dengan tujuan yang sangat rasional, seperti misalnya larangan menggunakan genteng, agar penghuni tidak merasa dikubur. Jadi tidak boleh membuat istana jadi astana. Astana itu adalah kuburan ya. Bentuk rumah juga harus panggung, dengan bahan bilik dan kayu, karena kondisi tanah kampung Kuta ini sangat labil, sehingga jika beban rumah terlalu berat, tanahnya bisa amblas. Selain itu, rumah juga tidak boleh menyentuh tanah, sehingga bentuknya harus panggung. Maksudnya, agar kayu-kayu tidak lembab dan rentan terkena rayap. Pembangunan rumah juga tidak boleh saling memunggungi, rumahnya harus berhadap-hadapan. Hal ini dimaksudkan jika satu rumah terkena musibah akan dengan mudah diketahui oleh orang lain atau tetangganya. Ada juga tabu yang berhubungan dengan hutan keramat. Jika ingin datang ke hutan keramat, pastikan datang di hari Senin atau Jumat ya, karena selain hari itu tidak diizinkan untuk masuk ke hutan keramat. Saat hendak masuk ke hutan keramat juga tidak boleh loh menggunakan baju dinas ataupun perhiasan. Ini dijadikan sebuah simbol bahwa manusia tidak boleh sombong di mata Tuhan. Selain itu, saat masuk ke hutan keramat juga tidak boleh menggunakan sandal, tidak boleh meludah, buang air kecil, dan tabu-tabu lainnya. Hal ini dimaksudkan agar hutan tetap terjaga kebersihannya. Hutan keramat atau leweng gede merupakan sebuah hutan lindung yang dikeramatkan. Di dalamnya terdapat danau kecil dan batu yang juga dikeramatkan.
Selain itu, di Kuta juga ada adat di mana penduduk yang meninggal harus dimakamkan di luar kampung Kuta. Jarak tempuh dari kampung Kuta ke pemakaman umumnya sekitar 3 jam dan ditempuh dengan jalan kaki. Di Kuta juga sering diadakan upacara-upacara tradisional. Jenis upacaranya juga beragam. Ada upacara untuk perseorangan, ada juga untuk kepentingan satu kampung. Contoh upacara untuk perseorangan misalnya upacara yang berkaitan dengan kehamilan, mendirikan rumah, dan yang lainnya. Sementara upacara yang diselenggarakan untuk kepentingan bersama contohnya upacara nyuguh, upacara hajat bumi, dan upacara babarit. Di kampung adat Kuta juga masih lekat kepercayaan terhadap hari baik, nama yang baik, arah yang bagus, dan tempat-tempat yang baik. Misalnya untuk membuat rumah, memberi nama anak, dan yang lainnya. Jadi, setiap akan dilaksanakan sesuatu hal yang besar seperti memberi nama pada anak, tanggal pernikahan, khitanan, pasti akan melibatkan ketua adat untuk menentukan kapan hari yang baiknya dilaksanakan upacara tersebut. Karena adat yang diterapkan juga sangat kuat, mereka juga percaya kepada makhluk-makhluk gaib yang dinamai Ambu, Rama, Raksa, dan Bima Kalijaga. Makhluk ini dipercaya berada di seluruh wilayah Kuta yang menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keselarasan penduduknya. Itulah kenapa setiap akan diadakan upacara, biasanya izin terlebih dahulu kepada makhluk gaib tersebut. Jika ada yang melanggar tabu, maka ada istilah kasambet. Kasambet yaitu jasad yang dimasuki roh halus atau nama lainnya kesurupan. Untuk menyembuhkannya harus minta maaf kepada makhluk gaib tersebut karena makhluk tersebut memang memiliki pengaruh yaitu untuk meniadakan sesuatu yang asalnya ada atau mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. Selain hutan keramat, ada beberapa tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Kuta, yaitu Gunung Barang. Gunung Barang berada di sebelah barat daya Kuta. Gunung ini memiliki nilai historis yang tinggi, yaitu tempat menyimpan barang-barang yang akan dipakai untuk membuka kerajaan Galuh. Barang yang sudah disiapkan tidak jadi digunakan, mengingat pusat kerajaan Galuh tidak jadi pindah ke Kuta, sehingga barang-barang tersebut tidak dibawa pulang, melainkan disimpan di Gunung Barang. Ada juga yang namanya Gunung Wayang. Gunung ini berkaitan dengan kisah asal-usul Kuta. Di tempat inilah berbagai persiapan kesenian, termasuk wayang disimpan pada saat Ambu, Rama, Raksa, Bima Kalijaga akan menjadikan kawasan Kuta sebagai pusat pemerintahan kerajaan Galuh. Selanjutnya Gunung Batu Goong. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, di gunung ini terdapat goong yang akan digunakan untuk membuka kerajaan Galuh. Menurut cerita, ada batu yang mirip dengan goong di gunung tersebut. Ada juga Ciasihan. Tempat ini merupakan sebuah mata air di tengah kampung Kuta. Air ini tidak pernah surut maupun meluap. Dari arti namanya, Ciasihan ini artinya air yang memiliki kasih sayang. Masyarakat Kuta hidup dengan sangat harmonis, lingkungannya sangat terjaga dan tata nilainya juga terjaga dengan sangat baik. Hal ini tidak lain karena kesetiaan warga Kuta dalam menjalankan amanah leluhur mereka. Cara menjaga alam di kampung Kuta adalah dengan memberlakukan tabu di tempat tersebut, serta ancaman keras bagi setiap perusak atau pelanggar tabu. Sehingga, jika kita datang ke Kuta, kita juga harus bisa menghormati adat yang mereka junjung. Jangan sampai, karena kita tidak percaya hal-hal yang demikian, kita menjadi perusak adat istiadat yang sudah dijaga dengan sangat rapih oleh warga Kuta. Sampai di sini video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.